Bapak Ibu yang saya kasihi, Jemaat GCC maupun GBI Double C Latu Menten, kita akan masuk topik ini. Sebelumnya kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin. Tuhan dan Allah kami, Allah yang perkasa, Allah yang mengatasi segalanya. Engkau satu-satunya yang penuh otoritas, maha kuasa atas langit dan bumi. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan memimpin kami, membuka hati dan pikiran kami. Khususnya saat ini kami akan membahas tentang masalah doa. Supaya kami memahami bahwa doa adalah satu media yang bisa kami pakai untuk berhubungan dengan Engkau. Dan doa ini menjadi satu jawaban atas apa yang kami harapkan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memimpin kami oleh Roh Kudus, menyuntun sehingga kami dibukakan hati dan pikiran untuk memahami tujuan dan manfaat dari doa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih, kita akan lihat judul topik yang akan kita bahas pada saat ini, berjaga-jaga dan berdoalah. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat dua perikop ayat Alkitab. Perikop yang pertama adalah Matius 26 ayat 36 sampai 46 yang bercerita tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani. Sebenarnya Yesus berdoa di Taman Getsemani ini banyak yang bisa kita gali. Suatu saat saya akan memberikan topik tentang doa di Taman Getsemani. Saya sudah siapkan bahannya, ada 7 sesi. Hanya doa Taman Getsemani saja ada 7 kali pembahasan. Okay? Lalu yang kedua adalah Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat 13 berbicara tentang doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Nah, saya akan coba koneksikan, saya akan coba kolaborasikan kedua perikop ini yang sama-sama diungkapkan Tuhan Yesus yang berkaitan dengan doa, supaya kita bisa menarik pengajaran yang sangat penting tentang doa di dalam kehidupan kita. Kita akan baca dulu ayatnya. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai ayat yang ke-46. Saya sudah bukakan ayat-ayat ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau buka Alkitab, oke, mau ikut di layar juga oke. Mari kita lihat Matius 26 ayat 36 sampai 46. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah." Inilah tema yang saya angkat untuk live streaming pada saat ini, berjaga-jagalah dan berdoalah. Yaitu di ayat 41. "Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, roh memang penurut tetapi daging lemah." 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ayat 43. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Ia menyerahkan aku sudah dekat." Kita sudah baca tentang doa di Taman Getsemani. Nah, yang akan kita baca perikop saat ini adalah tentang doa Bapa kami yang dikutip dari Injil Matius 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Ayat 9,
Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita sudah membaca kedua perikop ini. Kira-kira bagaimana pandangan Bapak Ibu? Jemaat Double C atau jemaat GCC? Gimana pandangannya? Bu Mincu, Panda toh? Setelah membaca ini ada pengalaman apa? Atau Bu Desi yang saat ini sedang bergumul menghadapi saat yang sulit? Ada hal yang menarik? Oke, kita akan kupas topik ini ya. Kapan manusia akan tekun berdoa? Menurut Bapak Ibu, kapan Bapak Ibu akan tekun berdoa? Coba jujur. Ayo, jujur. Pak Jamsi, Pak Simrudi, Pak Ameng. Gimana? Kapan seseorang akan tekun berdoa? Kita akan lihat. Saat ada masalah keluarga, betul? Ketika engkau punya masalah keluarga, engkau tekun sekali berdoa. Atau saat engkau sedang punya masalah dengan pekerjaan, usahamu macet, usahamu kacau, ataupun saat engkau mungkin terancam di PHK, engkau berdoa, Tuhan jangan sampai aku di PHK, karena mungkin perusahaan karena kondisi ekonomi yang begitu kacau akan melakukan PHK karyawannya. Katakanlah ada 100 karyawan, lalu bos berkata ada 25% dari karyawan ini terpaksa dirumahkan. Nah, Anda mulai berdoa, Tuhan mudah-mudahan 25%, bukan aku yang kena Tuhan. Berarti doanya baik nggak ya? Biar orang lain kena, Anda yang bebas. Nah, itu sih relatif ya. Yang penting adalah kita berdoa agar perusahaan itu pulih kembali, betul? Nah, kemudian mungkin saat ini Anda sedang sakit. Apalagi saat ini virus corona begitu parah melanda dunia. Virus corona menyerang dunia. Karena itulah saya yakin melalui khotbah saya di awal minggu di bulan di bulan Mei ini, walaupun sudah berbulan-bulan virus corona menyerang, kayaknya masih belum bisa dituntaskan secara total. Masih banyak yang kena, masih banyak jiwa yang korban satu demi satu. Nah, kemudian saat tidak punya uang, berdoa nggak? Berdoa. Anda sudah lamar kerja sini sana nggak dapat duit, sementara semakin hari semakin menipis. Atau gara-gara virus corona Anda kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, terutama pedagang-pedagang, masa yang sepi. Atau mereka yang Grab, Gojek dan sebagainya, karena dengan virus corona orang jadi menghindari berpergian. Nah, penghasilan Anda pasti berkurang. Nah, mulailah kita bertekun berdoa. Nah, sebelum ini ada waktu berdoa enggak? Bukankah sibuk nyetir Grab, sibuk bawa motor sehingga waktu doa nggak ada? Nah, kalau sudah banyak waktu sekarang, pasti tekun berdoa ya. Mungkin Anda naksir sama tuh pacar, Anda tahu nih orangnya Anda sukai, Anda senangi, tapi masih malu-malu kucing atau jinak-jinak merpati. Begitu Anda jauh, dia mulai mendekati, tapi begitu Anda dekati, dia pergi. Nah, itu namanya jinak-jinak merpati. Malu-malu tapi mau, acu-acu tapi butuh. Banyak cewek seperti itu. Mulailah Anda berdoa, Tuhan jadikan dia pasangan saya, betul? Nah, atau saat itu Anda mempunyai berbagai macam persoalan kesulitan, boleh dikatakan doa ini akan Anda lakukan ketika Anda punya persoalan-persoalan yang begitu rumit, betul? Nah, hari ini kita akan berbicara tentang masalah doa. Banyak umat Kristen menjadikan doa itu seperti mobil pemadam kebakaran. Tahu nggak maksud mobil pemadam kebakaran? Anda butuh nggak mobil pemadam kebakaran? Butuh, betul? Karena jika Jakarta terjadi kebakaran, apalagi daerah Kartini atau daerah Pademangan, di mana rumahnya tuh nempel dan masih banyak rumah yang dari papan, begitu satu terbakar, waduh kacau sudah, betul? Nah, kita butuh mobil pemadam kebakaran. Nah, tapi kalau mobil pemadam kebakaran itu keluar setiap hari, Anda jengkel nggak? Setiap hari di jalanan ngeong-ngeong bunyi terus sirenenya.
Dan selain itu, mobil pemadam kebakaran kan Anda tahu sendiri, mobil merah ini gede, bisa sekali lewat bisa menyita 2-3 jalur mobil, panjang lagi, tiap hari keliling-keliling. Anda kesal nggak? Sudah macet di Jakarta, jalannya sempit, tiap hari dia keliling. Katakanlah suatu hari mobil pemadam kebakaran lagi lewat nih di lampu merah, bunyi sirene, kebetulan Anda ada di sampingnya, lalu Anda buka kaca mobil, tanya kepada sopirnya, Pak, emangnya ada kebakaran? Lalu sopirnya ngomong, nggak ada tuh dek. Lah lalu ngapain bapak muter-muter di jalanan ribut-ribut? Lalu dia jawabnya apa? Berjaga-jagalah. Kebetulan dia orang Kristen. Jengkel nggak Anda? Jengkel, betul? Nah, kalau begitu banyak orang Kristen tuh seperti ini, menjadikan doa itu mobil pemadam kebakaran, artinya berdoa saat ada insiden. Benar nggak? Di saat masalah tenang, tidak ada masalah, Anda jarang berdoa. Tapi begitu Anda masalah datang, penyakit datang, ekonomi bermasalah, keluarga kacau, anak terjebak masalah, narkoba dan sebagainya, Anda akan tekun berdoa itu. Nah, maaf kata ya, kalau saya jadi Tuhan, saya akan buat masalah terus di dalam hidup Anda, biar Anda tekun berdoa. Tapi apakah Tuhan mau bertindak begini? Karena itulah, jangan sampai Tuhan kasih pilihan kelonggaran kita malas berdoa. Karena itulah hari ini saya membahas doa secara khusus. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa doa itu bersifat harian. Sekali lagi saya katakan, doa itu bersifat harian. Bukan kita berdoa itu ketika kita ke gereja. Banyak orang Kristen di rumah itu nggak pernah berdoa. Tapi itu juga kondisi ya. Terutama maaf kata yang tinggal di apartemen, saya nggak yakin tuh bisa doa tiap hari. Gimana mau berdoa? Karena jaraknya terlalu dekat. Apartemen itu lokasi yang paling strategis, jaraknya dekat semua. Ke WC dekat, ke kamar mandi dekat, ke kamar tidur dekat, ke dapur dekat. Karena apa? Apartemen itu ukurannya kecil. Nah, dengan ukuran kecil, Anda bisa berdoa nggak di apartemen? Susah. Katakanlah hanya punya satu kamar tidur. Nah, anak main di kamar tidur, istri lagi memasak. Anda mau doa di mana sekarang? Doa di ruang tamu. Lagi istri masak, Anda mencium masakan, nggak konsentrasi doa. Karena itulah doa itu bukan seperti itu. Yang namanya doa itu setiap hari. Coba lihat kembali isi doa Bapa kami yang diajarkan Yesus. Nangkap nggak? Di dalam ayat-ayat ini, kalimat ini, ada penekanan bahwa doa itu bersifat harian, bukan bersifat mingguan. Jadi ke gereja baru berdoa, bukan juga bersifat bulanan, atau bukan juga bersifat insidentil. Kalau ada masalah saya baru doa, kalau nggak ada saya nggak berdoa. Perhatikan ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalimat ini menekankan bahwa doa itu bersifat harian. Kenapa saya katakan doa itu bersifat harian? Coba kita lihat lebih jeli. Penekanan waktu dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus adalah hari ini. Betul? Hari ini. Nah, ini menggambarkan Yesus mengajarkan bahwa doa itu bersifat harian. Setiap hari kita harus berdoa, dan Tuhan Yesus memberikan contoh. Setiap hari dia berdoa, pagi-pagi buta, orang belum bangun dia sudah bangun. Orang belum bangun, murid-muridnya belum bangun, dia sudah pergi ke bukit, kadang-kadang di atas gunung berdoa seorang diri. Nah, inilah contoh teladan doa yang Yesus berikan. Nah, secara prinsip yang namanya waktu itu terbagi menjadi 3 bagian. Ketiga bagian paling besar itu ada 3 kategori: dahulu, sekarang, dan akan datang. 3 kalimat ini paling doyan diucapkan pendeta, betul? Paling suka diucapkan pendeta. Oh, Allah Maha Kuasa, dulu, sekarang, akan datang. Oh, dia sanggup menolong engkau, kuasanya tidak berubah, dulu, sekarang, dan akan datang. Nah, ini kategori waktu yang panjang. Tapi kita bisa pendekkan lagi menjadi 3 bagian, yaitu kemarin, hari ini, dan besok. Okay? Nah, bagaimana kalau doa Bapa kami ini kita ubah waktunya? Kemarin, hari ini, besok. Coba kita ubah kalimat doanya. Berikanlah kami makanan yang kemarin. Masih mau makan nggak Bapak makanan yang kemarin? Masih mau makan nggak? Pak Han atau Bu Mingcu yang suka masak di gereja, masih mau makan nggak makanan yang kemarin? Mungkin Anda berkata, oh ya Pak Nathan, kami masih makan, kami masuk kulkas, jadi besok masih bisa dipanaskan. Hai Bapak Ibu,
Perlu Bapak Ibu tahu, waktu doa Bapa kami diucapkan Tuhan Yesus, belum ada kulkas. Betul? Mau colok kemana? Kalau ada kulkas mau colok ke hidung? Belum ada listrik zaman itu. Karena itu, makanan yang bersifat basah, sekali lagi, makanan yang bersifat basah, hari ini dimasak, hari ini harus dihabiskan. Kalau simpan besok itu sudah basi, sudah bau, nggak bisa dimakan. Beda dengan zaman sekarang. Kecuali makanan kering yang bisa disimpan 1-2 hari atau 1 minggu, mungkin nggak masalah. Okay? Karena itulah, berikan kami makanan yang kemarin itu nggak bisa. Atau kita ubah, berikanlah kami makanan yang untuk besok. Gimana? Anda boleh saja doakan makan untuk besok, tapi dengan catatan jangan lupa bangun. Karena banyak orang tidur lupa bangun, dia tidur panjang, tidur selamanya, alias meninggal di atas tempat tidur. Betul? Karena itu doa yang benar di konteks ini adalah berikanlah kami makanan pada hari ini. Penekanan adalah hari ini. Hari ini kita doa, besok kita berdoa lagi dan berdoa lagi. Doa itu bersifat harian. Nah, apa sih sebenarnya tujuan kita berdoa? Mungkin Anda berkata, oh saya nggak ada kebutuhan apa-apa, jadi saya nggak usah berdoa. Kita coba analisa kembali isi doa Bapa kami deh. Tujuan kita berdoa yang pertama, memuji Tuhan, betul? Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan namamu. Itu memuji Tuhan. Lalu kalimat terakhir, Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemudian sampai selama-lamanya. Allah itu maha kuasa. Apapun bisa dilakukan oleh Tuhan. Dia pencipta. Dari tidak ada menjadi ada. Dia mengatur segalanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Artinya dia maha kuasa, maha tahu. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Anda tahu nggak apa? Anda tahu yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan? Yaitu memuji dirinya sendiri. Betul? Nah, kan nggak mungkin dong Tuhan memuji dirinya sendiri setelah penciptaan, lalu Tuhan berkata, hebat kan gua? Kan nggak mungkin kan? Setelah menciptakan binatang, hei jadilah binatang, lalu binatang muncul dari muka bumi, dan Tuhan melihat hasil ciptaan bagus, lalu Tuhan memuji, oh hebat gua ciptakan. Kan nggak mungkin gitu. Nah, karena Allah tidak bisa memuji diri, maka Allah membutuhkan manusia yang memuji dia. Makhluk ciptaan memuji Tuhan. Burung-burung yang diciptakan bernyanyi membesarkan nama Tuhan. Betul? Karena itulah tujuan kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur Tuhan sudah jaga, sudah berkati dalam hidup kita. Lalu yang kedua, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Artinya apa? Kita berdoa supaya kerajaan Allah datang ke bumi. Ketika kerajaan Allah datang ke bumi, bumi ada damai sejahtera, bumi ada ketenangan, bumi akan seperti di sorga, penuh dengan sukacita, penuh dengan pengharapan dan sebagainya. Ketika kerajaan Allah datang ke bumi, maka masyarakat akan hidup dengan tenang, hidup dengan tertib, hidup saling mengasihi satu dengan lain seperti hidup di kerajaan sorga. Kemudian, berikanlah kami makanan kami pada hari ini. Nah, ini berbicara doa untuk ekonomi. Anda mendoakan pekerjaan Anda mendoakan usaha Anda sebagai seorang karyawan mendoakan bos Anda, mendoakan karyawan yang lain. Itu kita berdoa dari sisi ekonomi. Lalu yang selanjutnya berdoa untuk sisi kerohanian. Ampunilah kami. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Siapa yang tidak pernah buat kesalahan? Semua orang punya dosa dan kesalahan. Karena itulah kita berdoa kepada Tuhan, mohon Tuhan mengampuni kita. Karena ini sangat penting loh. Karena jika kita punya dosa, Tuhan tidak berkenan dalam hidup kita. Tuhan tidak akan berkati hidup kita. Tuhan tidak akan mendengarkan doa kita. Karena itulah dosa ini harus kita bereskan. Bagaimana cara membereskan dosa? Kita berdoa, Tuhan memberi kekuatan kepada kita mengampuni orang lain. Mohon pengampunan dari Tuhan. Karena kalimat di bawahnya Tuhan berkata, kalau engkau tidak mau mengampuni orang, Tuhan pun tidak akan mengampuni engkau. Makanya orang yang benci, pendendam tidak layak mengucapkan doa Bapa kami. Kenapa saya katakan demikian? Karena Anda akan jadi orang munafik.
Satu sisi mulut Anda berkata, Tuhan ampunilah saya seperti saya mengampuni orang lain, tapi di dalam hati Anda masih simpan kebencian, dendam, kesumat. Anda tidak layak ucapkan doa Bapa kami ini. Kemudian yang selanjutnya adalah, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, hari ini, topik ini, di minggu yang pertama di bulan Mei ini, di dalam live streaming, kita membahas tentang pencobaan. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Lihat kembali lebih jauh kalimat ini, ayat yang ke-13, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya pencobaan itu ada. Karena apa? Iblis itu ada. Tuhan Yesus juga pernah menghadapi pencobaan iblis di padang gurun, betul? Karena itulah Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami adalah salah satu doa yang kita ucapkan untuk menangkal serangan iblis, pencobaan dari iblis. Mungkin menurut Anda nggak ada artinya kita hanya ucapkan beberapa kalimat, tapi bagi Tuhan satu kata pun ada kekuatan dari doa kita. Tuhan tahu bahwa pencobaan itu ada di dalam hidup manusia, maka kita harus berdoa agar pencobaan itu tidak menimpa kita. Kita berdoa mohon Tuhan lindungi. Lalu kalimat yang kedua adalah lepaskanlah kami daripada yang jahat. Artinya, jikalau kita saat ini sedang mengalami pencobaan, kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berkuasa melepaskan kita dari pencobaan itu. Roh itu ada 4. Oke? Roh itu ada 4. Allah, malaikat, iblis, dan manusia. Nah, dari 4 macam roh ini, roh yang paling lemah itu adalah roh manusia. Karena itulah Allah berkuasa atas roh manusia, iblis juga berkuasa atas roh manusia, malaikat juga punya kekuatan. Karena di Alkitab pernah menceritakan malaikat disuruh oleh Tuhan membunuh manusia di zaman perjanjian lama, sekali dibunuh sampai puluhan ribu orang. Artinya roh manusia paling lemah. Bagaimana roh yang paling lemah ini? Maka dia membutuhkan perlindungan, memberikan roh yang lebih kuat. Disinilah kita membutuhkan roh Allah yang kita dapatkan melalui doa. Berdoa itu seperti membangun pagar perlindungan. Okay? Membangun pagar perlindungan. Dengan adanya pagar, maka orang-orang yang ada di dalam pagar itu akan terlindungi dengan aman. Karena itu, semakin banyak kita berdoa, pagar yang kita bangun itu semakin kuat. Semakin sedikit kita berdoa, maka pagar yang kita bangun itu semakin lemah. Dan itu akan sangat berbahaya sekali di dalam kehidupan kita. Saudara tahu, kenapa Rasul Petrus itu menyangkal Yesus sampai 3 kali? Ini Rasul loh. Rasul pun sampai 3 kali menyangkal Yesus. Kenapa? Kita coba analisa kembali doa Yesus di Taman Getsemani, Matius 26 ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus. Perhatikan ya, perkataan Tuhan ditujukan kepada Petrus. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kita lihat Yesus berdoa. 1 kali dia berdoa, setelah berdoa lalu dia datang kepada murid-muridnya. Kedua kali dia berdoa, datang lagi kepada murid-muridnya. Waktu dia datang, dia melihat semua murid itu sedang tertidur. Tidak terkecuali Petrus juga tertidur pada saat itu. Nah, tapi kalimat yang diucapkan ayat 40 sampai 41 ditujukan khusus kepada Petrus. Satu sisi Petrus itu adalah kepala rasul yang mestinya memberikan contoh kepada teman-temannya untuk berdoa, tapi Petrus malah tidur. Sisi lain, kenapa kalimat ini ditujukan kepada Petrus? Karena Petrus saat itu sedang bermasalah. Okay? Ia berkata kepada Petrus, artinya kalimat ini ditujukan khusus Petrus. Lalu ada kata kamu. 2 kali Yesus menyebut kamu, bukan kalian loh. Kamu yang dimaksudkan di sini itulah Rasul Petrus. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Petrus, hati-hati kamu. Roh kamu memang penurut, engkau ingin ikut aku, engkau ingin pikul salib, tapi dagingmu itu lemah. Okay? Dan saat itu memang cuaca lagi dingin di Taman Getsemani. Dan hari sudah jauh malam, mereka tuh ngantuk, sudah nggak bisa tahan. Nah, kenapa ngantuk? Apakah Yesus bukan manusia? Mestinya Yesus juga ngantuk, betul? Yesus juga lelah. Mestinya Yesus juga tidur, tapi Yesus tidak tidur karena apa? Malam itu adalah malam yang sangat genting, karena malam itu Yesus akan ditangkap. Itu mestinya murid-murid sudah tahu lah.
Mengapa Tuhan Yesus hanya memberi peringatan kepada Petrus, padahal ada 11 murid yang masuk ke Taman Getsemani? Ada 11 murid. Kenapa saya katakan 11 murid? Yang satunya kemana? Satunya tidak berserta dengan mereka, yaitu Yudas Iskariot. Saat itu Yudas Iskariot lagi pergi mencari imam besar untuk menangkap Yesus, karena dia sudah melakukan transaksi jual beli dengan imam untuk menjual Yesus, menyerahkan Yesus pada malam itu. Karena Yesus tahu di dalam dunia roh bahwa murid yang satu ini, yaitu Petrus, sedang diintai akan dijatuhkan oleh iblis. Dalam dunia roh, Yesus tahu. Dalam dunia roh, Yesus bisa melihat bahwa muridnya yang bernama Petrus ini sedang diintai oleh iblis untuk dihancurkan imannya. Karena yang satu sudah hancur, yaitu Yudas Iskariot. Yang satu itu sudah tertawan karena ketamakan, akhirnya Yudas lagi dipakai setan untuk menjual Yesus. Nah, tinggal muridnya yang satu ini. Ya, kita lihat. Karena itulah Yesus berdoa khusus untuk Petrus. Kita lihat doa Yesus untuk Petrus. Lukas 22 ayat 31 sampai 34. Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Nah, ini Yesus ucapkan padahal itu belum terjadi. Kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus bisa melihat di dalam dunia roh. Ayat 32, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Nah, ayat 33 kan Petrus kelihatan masih kuat tuh. Tuhan, aku rela mati untuk engkau, masuk penjara untuk engkau. Kenapa dia berani ngomong gitu? Karena belum terjadi. Dan sama juga, ketika kita belum terjadi, kita kelihatan kuat. Oh, saya tidak takut virus corona. Tapi kalau sudah kena, doa-doa tuh. Sama juga, ada pendeta-pendeta waktu virus corona lagi menyebar, lalu pemerintah juga sempat menghimbau. Ini baru himbauannya, usahakan tidak ada pertemuan ibadah. Oh, ada pendeta tertentu tuh, beberapa pendeta besar ngomong, kenapa takut virus corona? Tuhan kan maha kuasa, Tuhan bisa lindungi, betul? Ternyata hari ini tutup juga tuh gereja. Artinya apa? Ketika belum alami langsung, kita boleh bergaya. Tapi kalau sudah kena, mati kutu juga kita. Ayat 34. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Yesus sampai detil begini loh. Sampai berkata para Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku. Sudah menyangkal aku 3 kali. Artinya waktu sebelum ayam berkokok. Berarti Yesus tahu di saat kapan, menit keberapa Petrus akan menyangkal Yesus. Luar biasa Tuhan kita yang satu ini. Berusia tahu yang akan datang maupun yang sudah, yang lalu. Okay? Lihat kembali. Mengapa Petrus sudah didoakan Tuhan masih bisa jatuh? Perhatikan kalimat doa di ayat 32 ini. Jikalau engkau sudah insaf. Yesus memang mendoakan Petrus. Tapi bukan berarti bahwa Yesus setelah doakan Petrus, terus Petrus tidak menyangkal Yesus lagi. Bukankah Yesus sudah berkata, sebelum ayam berkokok, engkau sudah 3 kali menyangkal aku. Artinya Petrus itu memang sudah, Yesus tahu, pasti menyangkal Yesus punya. Ya? Dan Yesus tahu, doa dia kepada Petrus bukan untuk membuat dia tidak menyangkal Yesus, bukan itu. Yang Yesus doakan adalah imannya jangan gugur. Ya udah, setelah dia menyangkal Yesus, dia harus bertobat. Jangan sampai imannya gugur. Sama seperti Yudas, imannya gugur habis. Setelah menjual Yesus, lalu kasusnya terbongkar, dia menyesal, Yesus disalibkan, akhirnya bunuh diri. Imannya bukan hanya gugur, tapi dia menghabisi hidupnya. Itu kacau balau itu orang. Kita lihat yang namanya tembok perlindungan itu ada 2 sisi. Justru sisi yang paling dalam itulah yang paling penting. Kita lihat ini tembok. Saya ambil contoh tembok Cina. Inilah tembok bagian luar. Oke? Nah, tembok bagian luar berarti ada tembok bagian dalam. Tembok bagian dalam ini yang paling penting. Karena di mana prajurit akan menjaga. Kalau tembok bagian dalam sudah dikuasai, maka habislah tembok tersebut. Tembok bagian dalam itu harus lebih kuat. Nah, sama juga doa. Yesus sudah mendoakan Petrus, itu tembok luar.
Nah sekarang masalahnya tembok dalam diperkuat nggak? Yudas tidak membangun tembok di bagian dalam. Dia bukannya berdoa tapi tidur pada malam itu. Dia tidak berjaga-jaga, tidak berdoa. Itu masalahnya Bapak Ibu. Karena itulah tembok bagian luar sudah ditopang oleh Yesus melalui doa. Tembok bagian dalam, Petrus sendiri tidak berjaga-jaga dan tidak berdoa. Dan akhirnya dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Dalam doa Bapa kami di ayat 11 sudah diungkapkan bahwa doa itu bersifat harian. Oke? Mengapa harus berdoa setiap hari? Kita lihat, karena setiap hari iblis mencari kesempatan untuk mencobai kita. Makanya setiap hari kita harus berdoa. Anda tahu nggak? Makhluk yang paling aktif di dunia ini adalah setan. Kenapa saya katakan makhluk itu paling aktif? Kita akan lihat ayat-ayat berikut ini. Tahukah Anda bahwa iblis adalah makhluk roh yang aktivitasnya itu paling tinggi untuk mencari dan mencobai manusia? Lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Ini mungkin Petrus setelah punya pengalaman disikat sama iblis, menyangkal Yesus sampai 3 kali. Sehingga pengalaman itu dia ungkapkan di ayat ini juga tentang bagaimana melawan iblis. Ayat 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Perhatikan kalimat ini, berjalan keliling. Inilah aktivitas dari iblis. Dia akan berjalan keliling. Apa yang dilakukan iblis berjalan keliling? Main peta umpat dengan Anda? Bukan. Iblis sedang mencari peluang masuk untuk menghancurkan Anda. Kalau Anda tidak ada kelemahan, maka iblis akan mutar terus, tidak lama-lama dia capek sendiri, pergi ke tempat lain mencari mangsa yang lebih punya harapan. Tapi kalau engkau punya kelemahan, maka dia akan masuk ke dalam kelemahan Anda dan menghancurkan hidup Anda. Karena itulah, lindungi diri Anda melalui doa, bangun pagar sekeliling Anda. Lihat kembali 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 tadi. Lihat kalimat kata berjalan keliling. Saya katakan bahwa iblis itu makhluk yang paling aktif, makhluk yang paling rajin. Nah sekarang kata berjalan keliling, coba kita koneksikan dengan iblis ketika menghancurkan hidup Ayub. Kisah yang paling nyata bagaimana iblis menghancurkan hidup seseorang itu adalah kasus Ayub. Kita lihat Ayub 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang jugalah iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Nangkap nggak? Sangat koneksi dengan kata Petrus. Berarti di dalam dunia roh, Petrus juga sudah bisa melihat salah satu aktivitas iblis adalah berjalan keliling untuk mencari mangsa. Karena dia sudah punya pengalaman 2 kali dia dikerjain sama iblis. Oke? 1 kali menyangkal Yesus, 1 kali lagi waktu Yesus bercerita dia akan ditangkap, kemudian disiksa, disalibkan dan mati di kota Yerusalem. Lalu Petrus menasihati Tuhan Yesus, menasihati gurunya. Oh, sekali-kali itu tidak akan menimpa engkau. Lalu Yesus berkata apa? Enyalah iblis, engkau batu sandungan bagiku. Saat itu Petrus tidak sadar bahwa dia sedang disusupi pikirannya oleh iblis untuk membujuk Yesus supaya tidak pergi ke kota Yerusalem. Anda tahu, kalau Yesus tidak pergi ke kota Yerusalem, apa yang terjadi? Hari ini Yesus tidak disalibkan, mati tua, dan kita nggak selamat, betul? Karena itulah iblis begitu licik, begitu lihai sampai menyusup dalam pikiran Petrus. Nasihat Petrus itu baik, tapi tujuannya itu nggak baik. Karena Tuhan bisa melihat, Petrus nggak sadar bahwa itu siasat dari iblis. Lalu lihat kembali Ayub pasal yang kedua ayat yang 1-2. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Nah, lalu jauh iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Perhatikan Bapak Ibu, 2 kali Tuhan Yesus bertanya kepada iblis, dan 2 kali pula jawaban iblis itu sama. Dari perjalanan menjelajah dan mengelilingi bumi.
Nah, kesimpulan apa yang kita tangkap di sini? Kesimpulannya adalah iblis adalah makhluk yang sangat aktif. Dia berkeliling terus, berjelajah terus. Sebenarnya bukan hanya mengelilingi bumi, menjelajah bumi, tapi setiap pribadi diincar oleh iblis. Karena iblis di muka bumi itu begitu banyak. Satu kali saja Yesus pernah usir setan, 2000 setan. Kasusnya apa, ingat? Ingat nggak Pak Singwa? Kasus apa? Yesus usir 2000 setan. Kasusnya adalah 2000 ekor babi yang kerasukan setan terjun ke dalam danau, betul? 2000 babi artinya 2000 setan yang ada masuk memasuki babi. Itu memasuki tubuh seorang loh. Orang yang kerasukan di Gerasa, satu badan aja bisa dimasuki 2000 setan. Jadi berapa banyak setan di dunia? Wah, luar biasa. Nah, lihat kembali ya. Jadi iblis adalah makhluk yang paling rajin. Karena itu jangan mengira Anda tenang, Anda aman, Anda pun tidak luput dari serangan iblis. Apa yang dilakukan oleh si singa berjalan keliling, yaitu mencari peluang, kesempatan dan titik lemah seseorang untuk diserang, untuk dihadapinya. Begitu dia temukan titik lemahnya, dia akan langsung masuk menyerang titik lemah Anda dan menjatuhkan Anda. Masalahnya, Anda sadar nggak bahwa Anda punya titik lemah? Semua orang itu punya titik lemah, punya kelemahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Siapa yang sempurna di muka bumi? Kalau engkau memang sudah sempurna, mungkin engkau sudah diangkat oleh Tuhan. Tidak di bumi lagi, betul? Saya akan menceritakan satu cerita. Cerita ini terjadi di Yunani. Ini cerita zaman dulu, cerita kuno. Sebuah legenda Yunani yang sangat terkenal dan mengandung filosofi bahwa setiap manusia pasti ada kelemahan, kekurangan. Tidak ada satupun manusia yang sempurna. Ceritanya begini. Ada seorang bernama Achilles. Nah, sewaktu baru dilahirkan, ibunya mendapat petuah atau petunjuk dari para dewa. Bawalah anakmu yang kecil ini, yang baru dilahirkan ini, ke sebuah sungai, namanya Sungai Styx. Celupkan anak ini ke dalam Sungai Styx. Nah, setiap bagian tubuhnya yang kena air Sungai Styx itu akan menjadi kebal senjata. Ini anak akan menjadi manusia sakti mandraguna. Tidak akan mempan oleh pedang, tidak akan bisa ditembus oleh lembing, tidak akan mempan oleh anak panah apapun. Nah, setelah mendapatkan petunjuk dari dewa, ibu mana yang tidak senang kalau anaknya bisa menjadi manusia sakti? Akhirnya cepat-cepat dibawa si bayi kecil itu, si Achilles ini. Nah, sampai di Sungai Styx, lalu dia pegang kedua kaki anak ini, dia tanpa babi bu langsung dicelupkan ke anak ini ke dalam air Sungai Styx tersebut. Walaupun anaknya tidak mengerti, pikir mamanya mau siksa dia, tapi mamanya tujuannya baik. Dia celupkan, angkat kedua kakinya, dibenamkan ke dalam Sungai Styx. Nah, dibenamkan beberapa kali, setelah itu ya dia bawa pulang. Wah, ternyata benar Bapak Ibu. Akhirnya si Achilles ini mulai tumbuh besar dan ternyata tidak mempan senjata. Setelah besar lalu dia masuk ke militer. Dan akhirnya dia menjadi tentara. Dan luar biasa, ketika dia jadi tentara, tidak ada senapan yang bisa mempan sama dia. Sehingga tidak lama kemudian dia diangkat menjadi panglima perang oleh raja. Nah, setelah menjadi panglima perang, karirnya di politik itu makin berkembang. Dia makin terkenal. Kemanapun raja mengutus dia berperang, tidak pernah mengalami kekalahan. Sementara mungkin prajurit yang lain takut menghadapi musuh besar, tapi dia berani maju sendiri karena memang sudah terbukti tidak ada lembing, tidak ada pedang, tidak ada anak panah yang bisa menembus kulit dia. Wah, dia gagah sekali, luar biasa. Kemenangan demi kemenangan berhasil dia raih. Sampai suatu kali ketika raja menugaskan panglima perang Achilles ini ke satu kota kecil namanya Troya. Ini kota kecil, kota yang besar-besar, banyak tentara kuat, sudah berhasil ditaklukkan. Nah, apalagi ini kota kecil. Bagi Achilles ini mah hal yang kecil. Nah, tapi sebelum dia berangkat, lalu ada dewa yang memberitahukan kepada Achilles, Achilles, kamu jangan pergi ke kota Troya karena kamu akan mati di sana. Lalu bagaimana reaksi Achilles? Dia berpikir, lah saya kebal senjata,
Dan sudah terbukti saya berperang yang besar-besar, tentara yang kota yang besar, tentara yang kuat saja berhasil aku kalahkan. Apalagi ini tentaranya lemah, kotanya kecil. Dia tidak mau mendengarkan suara dewa. Akhirnya pergilah berperang bawa tentara. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata betul si Achilles mati di kota Troya. Mungkin Anda akan bertanya, dan mungkin saya juga akan bertanya, kenapa Achilles bisa mati? Bukankah tadi sudah terbukti bahwa dia anti senjata, kebal, tidak ada senjata yang bisa menembus kulit dia? Lalu kenapa dia bisa mati di Troya? Anda tahu nggak? Tahu nggak Anda? Barangkali ada yang mau tebak. Ayo tebak. Dapat handphone. Jemaat double C, Latu Menten, atau jemaat GCC? Anda tahu nggak penyebabnya? Ternyata Achilles mati karena panah beracun. Lah, kok bisa? Bukannya kebal senjata, kok masih bisa tembus panah? Lalu panah beracun ini membunuh dia? Coba Anda lihat gambar ini Bapak Ibu. Panahnya menancap kemana? Ternyata menancap di tumit dia. Kok bisa ke tumit dia kena panah ya? Ternyata itu titik lemah Achilles. Kenapa bisa titik lemah? Ternyata bagian itu nggak kena air sungai Styx. Jadi waktu mamanya celup anak kecil ini, mamanya kan pegang kedua kakinya, dicelup, ternyata itu nggak semua bagian tubuhnya, mamanya masih pegang tumitnya waktu dicelupkan. Jadi dari kepala sampai ke pergelangan kaki memang tidak bisa ditembus senjata, tapi di bagian tumit itu tidak kena air sungai Styx, sehingga di sanalah titik lemahnya. Nah, dari cerita ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan dengan istilah tumit Achilles. Artinya semua orang itu punya tumit Achilles, punya titik lemah. Titik lemah kita macam-macam, berbeda-beda. Ada orang yang lemahnya di jabatan. Wah, kalau ngejar jabatan tuh nggak tanggung-tanggung, teman bisa disikut. Pendeta juga banyak titik lemah ini. Kalau dalam organisasi, kalau sudah mau kongres, rame itu pendeta. Kalau mau pilih ketua sinode, rame, bisa perang tuh, bisa sogok-sogokan. Artinya inilah titik lemah pendeta jabatan. Nah, kemudian ada juga lemahnya karena uang. Motivasi pelayanan apa? Kemudian Yudas jatuh karena kelemahan, betul? Lemahnya Yudas adalah uang. Lalu ada orang yang lemahnya di wanita. Raja Daud seringkali lemahnya di sini. Dan lebih parah lagi ada anaknya Salomo. Anda tahu berapa koleksi wanita dari Salomo? Kalau orang kan suka koleksi keris, koleksi barang-barang antik, koleksi perangko, koleksi uang-uang kuno. Tapi Salomo koleksinya adalah wanita. Berapa banyak yang dikoleksi? 1001. Saya tidak tahu cerita 1001 malam dari Timur Tengah itu dari ide Salomo atau bukan. Mungkin Anda berkata, 1000 Pak Pendeta. Salah, yang benar adalah 1001. 1000 itu 700 istri, 300 gundik. Tapi ada satu yang namanya permaisuri. Ada nggak jeli. Yang namanya permaisuri itu adalah putri Firaun. Yang namanya permaisuri adalah orang atau wanita yang selalu mendampingi raja kemanapun raja pergi, atau kegiatan yang berkaitan dengan istana. Kan nggak mungkin dong kalau raja mau pergi ke satu acara resmi lalu 700 istri diboyong pakai kereta api angkutnya. Kan nggak mungkin, hanya satu yang dibawa oleh raja, yaitu permaisuri, itulah putri Firaun. Nah, kemudian mulut, ada orang yang lemahnya mulut. Nah, kalau sudah buka mulut, begitu buka mulut ada orang yang jatuh. Begitu dia berbicara ada orang yang sakit hatinya. Mulutnya nggak baik, lidahnya nggak baik. Lalu ada orang yang iri hati, iri melulu. Lihat orang pakai mobil sepeda motor, dia iri. Lihat orang pakai mobil, dia iri. Pakai mobil yang lebih baik lagi, iri terus nggak akan beres-beres. Kemudian narsis itu artinya suka pamer, sombong, ingin dipuji dan lain sebagainya. Ada yang mabuk, ada yang judi, macam-macam. Tidak ada yang tahu kelemahan Anda. Hanya Anda yang tahu dan Tuhan yang tahu. Dan bagaimana cara Anda menutupi kelemahan Anda? Kita lihat kembali di sini, berjaga-jagalah dan berdoalah. Melalui doa kita
baru bisa mengatasi kelemahan-kelemahan kita. Semakin banyak berdoa, semakin banyak kelemahan-kelemahan kita yang bisa kita tutupi. Karena itulah berdoa, berjaga-jagalah. Hanya doa yang dapat melindungi kita dari serangan iblis. Ya, hanya doa yang bisa melepaskan kita dari serangan iblis. Jadi doa itu pelindungan. Coba lihat gambar yang satu ini. Ada satu orang di bawah salib, dia berdoa, bersujud, tapi di luarnya ada si setan merah. Begitu hanya bisa melihat tapi tidak bisa menyerang, karena ada satu tabung tameng yang melindungi orang itu. Karena itulah ketika kita berdoa, kita nggak sadar bahwa di alam roh Tuhan memagari keliling kita. Sama seperti Tuhan pernah memagari Ayub. Ayub 1 ayat yang ke-10, iblis pernah berkata kepada Tuhan, bukankah engkau yang membangun pagar sekeliling Ayub? Segala yang dipunyainya makin bertambah, apapun yang dikerjakan Ayub itu berhasil. Artinya melalui doa, Tuhan pagari kita, Tuhan berkati hidup kita supaya kita tenang. Namun saya tahu yang namanya doa itu tidak mudah. Okay? Doa itu perlu pengorbanan fisik, korban waktu. Karena itulah kenapa orang itu tidak suka berdoa, karena memang secara fisik lelah. Doa, ada orang yang menganggap membuang waktu. Karena itu saya mau kasih kelonggaran. Kelonggarannya begini loh. Satu kali saya naik angkutan umum dari Tanjung Duren ke Krekot, ke rumah mertua saya. Ya, ini cerita 10 tahun yang lalu. Nah, waktu saya naik angkutan umum, saya menemukan sebuah stiker dengan tulisan, hari ini bayar, besok gratis. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah nggak ketemu stiker demikian di angkutan umum? Pernah nggak ketemu demikian? Hari ini bayar, besok gratis. Okay? Jadi setelah itu besok-besok saya naik kendaraan ini. Tapi saya nggak tahu, saya lupa ini kendaraan yang saya naiki sama atau nggak. Tapi stikernya sama. Hari ini bayar, besok gratis. Sebenarnya ada nggak sih gratisnya? Coba pikir, ada nggak gratisnya? Hari ini bayar, besok gratis. Nah, saya tahu doa itu capek, doa itu melelahkan. Karena itu saya mau Anda buatlah, saya akan berikan kelonggaran kepada Anda dalam hal doa. Sebagai pendeta, saya kasih kelonggaran ya. Kelonggarannya begini. Anda buat sebuah stiker dengan tulisan, hari ini doa, besok istirahat. Nah, selanjutnya stiker tulisan itu Anda tempel di depan kamar tidur Anda. Tapi harus selalu dilihat ya. Hari ini doa, besok istirahat, besok santai. Bisa nangkap filosofinya? Karena itu Bapak Ibu, yang namanya doa itu bersifat harian. Karena setiap hari kita berkumul, setiap hari iblis menyerang, mau coba kita. Dengan adanya doa, kita membangun perlindungan. Apalagi di zaman virus corona lagi begitu parahnya. Virus yang begitu kecil, sama seperti setan, kita nggak bisa lihat. Jangan-jangan sekeliling kita ada virus yang berterbangan, kita tidak tahu. Tapi dengan berdoa, setidaknya kita akan mendapatkan perlindungan yang kokoh dari Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita akan mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat yang akan disampaikan oleh Pendeta Michael Karta. Waktu dan tempat kita akan persilakan setelah kita doa tentang firman ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Juru Selamat kami dan Pelindung kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan apa yang kami dengar semoga bisa kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Selama ini kami mungkin berdoa tidak kontinu, berdoa asal-asalan, dan berdoa seperti mobil pemadam kebakaran insidental. Hari ini doa, mungkin besok kami tidak berdoa lagi. Tuhan, semoga apa yang kami pelajari hari ini mengajarkan kami, mengingatkan kami betapa pentingnya doa. Berdoa dan berjaga-jaga karena iblis selalu mengintai untuk menjatuhkan kami. Dengan doa kami menopang, dengan doa kami melindungi kami dengan kekuatan dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Semoga seluruh jemaat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan bisa menjalankan doa harian. Setiap hari mereka berdoa. Baik jemaat yang ada di 6 center CMCGCC maupun GBICC Latu Mentan, kiranya kami bisa saling mendukung di dalam doa. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.